Hai semua, ketemu lagi sama aku di sini. Dan di video kali ini aku mau share 13 rekomendasi judul novel terbaik versi aku yang aku baca di tahun 2025 kemarin. Aku udah lama banget gak bikin video panjang di sini, dan sebenarnya rencananya aku mau bikin 25 rekomendasi judul novel, tapi karena aku pikir nanti bakalan kepanjangan, jadi mungkin aku bagi jadi dua part. Yang pertama 13 judul, nanti yang kedua 13 judul lagi, jadi biar pas 26 buku untuk tahun 2026. So langsung aja kita bahas satu persatu dari 13 rekomendasi judul buku dari aku. Novel pertama ada dari penerbit Baca, dan ini adalah termasuk jenis novel fabel. Judulnya Ferdinand, Tikus Mondok, dan Kenangan yang Hilang. Di novel ini kita bakalan ketemu sama tokoh yang mana semuanya itu adalah hewan, dan berlatarkan di sebuah hutan yang bernama Hutan Belecorch. Ada dua tokoh utama di sini. Yang pertama adalah seekor tikus mondok tua dan juga seekor rubah, di mana tikus mondoknya itu bernama Ferdinand, sementara rubahnya bernama Archibald. Cerita dimulai ketika Ferdinand mendatangi toko buku yang dikelola oleh Archibald. Ini bukan toko buku biasa, karena toko bukunya menjual karya para hewan dan hanya ada satu kopi. Pada zaman dulu, di toko buku itu juga dijual buku yang ditulis oleh Ferdinand, yang berisi kenangan-kenangan semasa hidupnya. Dan ketika Ferdinand sudah tua, sekaligus menderita penyakit pikun, dia kehilangan seluruh ingatannya dan kenangannya, dan pada suatu hari ketika dia terbangun, dia kehilangan istrinya. Ferdinand berharap dengan menuju toko buku yang dikelola oleh Archibald, dia akan mendapatkan kembali buku yang pernah dia tulis, dan mendapatkan jawaban kemana istrinya menghilang. Sayangnya buku itu sudah laku terjual dan dibeli oleh hewan lain. Sehingga disinilah Archibald dan Ferdinand memulai perjalanannya untuk menelusuri seisi hutan Belecorch demi mencari kepingan-kepingan kenangan dan orang-orang yang mengenal Ferdinand. Lain gak bukan tujuannya untuk mencari istrinya Ferdinand. Kupikir awalnya novel ini hanya menghangatkan hati sekaligus berisi perjalanan dua ekor hewan, tapi ternyata ini bukan hanya tentang mencari istrinya Ferdinand, tapi tentang memaknai kembali arti cinta bahkan ketika kita sudah melupakan dunia dan seisinya. Novel ini bisa dibaca dari usia remaja karena isinya tuh bener-bener aman banget dan banyak sekali amanah kehidupan yang justru aku belajar dari tokoh para hewan. Next kita lanjut ke novel yang kedua, yang aku baru tahu kalau ternyata ada film Studio Ghibli-nya, Titipan Kilat Penyihir, sama novel remaja. Di sini kita bakal ketemu sama seorang gadis remaja yang merupakan seorang putri dari penyihir, di mana berdasarkan budaya dari para penyihir, anak-anak yang sudah menginjak usia remaja itu harus merantau. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan keahlian yang dia punya, atau sihir yang dia miliki. Sayangnya, Kiki ini nggak punya keahlian atau kemampuan sihir apapun selain menaiki sapu terbang. Awalnya, Kiki cukup kesulitan ketika dia pertama kali tiba di kota perantauan, sampai pada akhirnya Kiki menemukan solusi, yaitu memanfaatkan kemampuannya untuk mengendarai sapu terbang. Maka dibuatlah jasa kirim barang dengan sapu terbang Kiki. Jadi di novel ini kita nggak hanya akan ketemu sama sembarang kurir, tapi merupakan kurir penyihir. Pokoknya baca Titipan Kilat Penyihir nih nyantai banget, tapi tetap punya keseruannya sendiri, dan cocok untuk teman-teman yang mau cari bacaan cozy read. Next ada novel dari terjemahan Jepang juga. Hari ini aku datang kembali ke toko buku Kobayashi, di mana toko buku Kobayashi ini beneran ada versi nyatanya di Jepang, tapi udah nggak buka. Dan kisah di dalam novel ini juga diangkat berdasarkan dari kisah nyata seorang Nyonya Kobayashi, yang akan mempertemukan kita sama seorang gadis yang baru saja lulus kuliah, namanya Rika, dan dia bekerja di sebuah perusahaan distribusi buku. Tapi di awal-awal Rika ini cukup kesulitan ya dalam beradaptasi, sampai akhirnya dia diajak untuk bertemu dengan Nyonya Kobayashi yang memiliki toko buku kecil di daerah Osaka, tapi ternyata toko buku kecil itu punya kisah yang sangat besar dan juga hebat. Kisah tentang bagaimana seorang Nyonya Kobayashi mempertahankan toko bukunya, bagaimana caranya untuk mencintai hal-hal yang sudah kita punya, atau menjalani kehidupan kita dengan pekerjaan yang kita jalani. Dan pastinya banyak banget cerita dari Nyonya Kobayashi semasa hidupnya dengan kegigihan, keberanian, dan kehebatannya yang luar biasa. Selanjutnya ada buku yang lumayan baru ya ini terjemahannya, Telephone of the Tree,
Yang satu ini novel anak-anak, bisa dibaca mulai anak-anak usia SD, yang akan menceritakan tentang persahabatan antara dua gadis cilik bernama Ayla dan juga Kiri. Tapi lain daripada yang lain, persahabatan mereka terpisah ketika mereka masih belum bisa memahami arti dari perpisahan itu sendiri. Ayla dan Kiri tinggal di sebuah lingkungan di mana di setiap kali ada satu kelahiran atau satu kematian harus ditanam satu pohon. Ketika seseorang lahir, dia akan ditanamkan pohon, dan ketika seseorang meninggal, maka dia akan ditanamkan pohon kesukaannya juga. Ayla maupun Kiri juga masing-masing punya satu pohon. Mereka bersahabat sejak mereka masih bayi, mereka sekolah bareng, main bareng, melakukan semuanya berdua bersama-sama. Maka ketika suatu hari Kiri tiba-tiba saja pergi, itu menjadi pukulan yang sangat hebat bagi Ayla, yang berhasil menghentikan seluruh kehidupannya. Seorang anak kecil harus menghadapi arti dari duka dan harus belajar melewatinya. Tapi tiba-tiba saja ketika Ayla terus berharap dan yakin bahwa Kiri akan kembali, muncul sebuah telepon kuno di pohon miliknya. Orang-orang yang pernah kehilangan mengatakan kalau telepon itu bisa menghubungi orang-orang yang sudah pergi. Semua orang meminta Ayla untuk mencoba menghubungi Kiri lewat telepon itu, tapi Ayla sama sekali nggak mempercayainya. Dia masih terus-menerus yakin kalau Kiri akan pulang dan dia nggak perlu menelepon Kiri. Novel ini benar-benar sangat mengharukan dan berhasil bikin aku nangis. Sekaligus dalam waktu 1 jam aja aku udah bisa menyelesaikan novel ini. Dan dari Ayla, aku akhirnya belajar untuk memaknai duka sekaligus melanjutkan kehidupan, bahkan setelah orang yang sangat kita sayangi pergi jauh dari hidup kita dan tidak akan kembali. Next, buku berikutnya ada Sarang di Coklat. Ini terjemahan dari Korea Selatan. Ceritanya sederhana, nggak ada konflik yang begitu pecah, tapi justru disitulah kekuatan dari novel ini karena bikin pembacanya itu ngerasa nyaman. Dari covernya aja, kita udah bisa ngebayangin kayak apa toko coklat yang dimaksud di novel ini, yang menjadi latar utama ceritanya. Bukan sembarang toko coklat, juga bukan toko coklat yang terkenal, tapi disinilah kita bisa sambil curhat ketika beli coklat, dan konsultasi dengan seorang ahli cinta sepihak. Pemiliknya adalah seorang wanita bernama Han Joo-ho, yang bukan hanya pembuat coklat biasa atau pemilik toko coklat, tapi juga udah punya lisensi untuk menjadi tempat konsultasi orang-orang. Dan para tamu yang datang ke toko coklatnya Han Joo-ho ini, rata-rata ya akan curhat tentang cinta sepihak mereka. Dan setelah curhat nantinya, mereka akan dikasih rekomendasi coklat yang bisa mereka nikmati. Tapi di antara banyaknya tamu yang datang ke toko coklatnya, Han Joo-ho sebenarnya juga punya kisah cinta sepihaknya sendiri. Dia pernah gagal dalam hubungan percintaan, pernah patah hati, dan pernah menyimpan rasa untuk waktu yang lama. Tapi yang jelas, para pelanggan ini membuktikan bahwa cinta sepihak, dinyatakan atau tidak, berhasil, ditolak atau enggak, tetap tidak akan pernah mengurangi ketulusan dari cinta itu sendiri. Next, kita lanjut ke novel paling tebal yang aku baca. Judulnya adalah Jane Eyre. Ini tuh ada sekitar 686 halaman yang akan menceritakan kisah hidup dari seorang gadis cilik bernama Jane sampai dia menjadi seorang wanita dewasa. Jane ini benar-benar kasihan banget. Dia udah yatim piatu, nggak punya siapa-siapa, nggak tahu keluarganya siapa, dan dia hanya mengetahui kalau dia itu ikut sama bibinya yang bernama Bibi Red, beserta dengan para sepupunya, dan nggak ada satupun orang yang menyayangi dia. Hanya ada orang-orang yang membenci dia, merundung dia, menyiksa dia, dan ketika baca Jane di awal, aku benar-benar ngerasa capek banget. Cuma beberapa halaman awal, aku tuh udah pengen langsung lihat endingnya kayak apa sih, apakah Jane ini akan bahagia dengan kehidupannya yang super duper sengsara. Dan ketika akhirnya Bibi Red mulai capek dengan keberadaan Jane di rumahnya, Bibi Red memutuskan untuk memindahkan Jane atau mengirimnya ke sekolah khusus perempuan di sebuah daerah bernama Lowood. Di sana Jane mulai sekolah, tinggal asrama, dan gak pernah pulang lagi ke rumah bibinya yang membuat dia trauma setengah mati. Sekolah Jane ini sebenarnya adalah sekolah untuk anak-anak yang udah gak punya keluarga, yatim piatu, atau dibuang sama orang tuanya. Mereka dikumpulin jadi satu di sana dan hidup serba kekurangan juga di sana. Mereka makan cuma sedikit, mereka gak mendapatkan kehidupan yang layak. Tapi beruntungnya Jane bertemu dengan seorang guru dan juga seorang sahabat yang baik banget sama dia. Tapi sayangnya sahabatnya Jane ini nggak berumur panjang karena pada suatu masa terjadi sebuah wabah, yaitu wabah tifus pada zaman itu ya. Dan sekolah di Lowood ini banyak banget korbannya. Lebih dari setengah murid-murid di sana itu meninggal dunia.
termasuk juga sahabatnya Jin. Di sana Jin terus bersekolah menempuh pendidikan sampai dia menjadi guru di Lowood. Tapi ketika dia sudah berusia 19 tahun, Jin ini punya keinginan besar untuk hidup maju gitu loh. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk memasang iklan pekerjaan dan bekerja di sebuah rumah besar di daerah Thornfield. Di sanalah Jin ketemu sama murid barunya, seorang gadis cilik keturunan Prancis. Karena kemampuan Jin berbahasa Prancis itu juga bagus, akhirnya Jin bisa berkomunikasi dengan baik nih. Dan di sini juga Jin bakal ketemu sama cinta pertamanya, yaitu Mr. Rochester, yang juga menjadi majikannya. Tapi ternyata rumah besar di Thornfield punya cerita kehidupan dan rahasia besar yang juga disembunyikan sama Mr. Rochester. Lagi-lagi aku ngerasa kalau kehidupan Jin udah mulai bakalan bahagia, tapi ternyata nggak cukup sampai di situ. Jin masih perlu mengalami banyak banget ujian kehidupan. Pokoknya kalian wajib baca deh, 686 halaman. Ini menurut aku masih worth it ya untuk dibaca. Endingnya bagus kok, happy ending kok dia akhirnya. Kita lanjut ya ke novel berikutnya, ada Pembaca Bintang di Kedai Kopi Bulan Purnama. Ini temanya magical realism, di mana kita akan ketemu sama sebuah kedai kopi ajaib yang hanya muncul saat bulan purnama dan hanya muncul di penglihatan orang-orang tertentu saja. Bukan sembarang kedai kopi karena bukan manusia yang mengurus kedai kopi ini, melainkan sekelompok kucing. Dan ternyata orang-orang yang menjadi tokoh di dalam novel ini, yang pernah berkunjung ke kedai kopi, yang pernah melihat kedai kopi dan berinteraksi sama para kucing yang ada di sana, itu punya hubungan masa lalu dan keterikatan masa lalu antara satu sama lain dan juga sama sekelompok kucing yang ada di novel ini. Kucing-kucing ini nggak cuma bisa bikin kopi dan juga es krim yang enak, tapi juga bisa meramalkan perbintangan seseorang. Jadi ketika para tokohnya ini di kehidupan dewasa mereka itu menghadapi masalah, mereka akan dipertemukan dengan para kucing di kedai kopi ini dan dibaca perbintangannya untuk dikasih solusi. Buat teman-teman yang butuh bacaan untuk healing, aku rekomen sih novel ini. Ada lagi, ini juga masih magical realism dan sangat-sangat bikin aku nangis waktu baca ya. Akan kulintasi dunia untukmu. Jadi ini tuh menceritakan tentang kotak pos atau surat ajaib gitulah ya, dimana ada dua tokoh utama yang punya nama sama, yaitu Enyu. Yang satunya Enyu dari tahun 2016 dan yang satunya lagi Enyu dari tahun 1980-an. Awalnya Enyu 2016 ini disuruh ayahnya yang akan menikah lagi untuk menulis surat untuk dikirim kepada dirinya sendiri 1 tahun kemudian. BTW, Enyu 2016 ini sama sekali nggak deket sama ayahnya dan udah kayak musuh bebuyutan gitu, karena Enyu ini merasa bahwa setelah ibunya itu nggak ada, bahkan Enyu ini nggak dikasih tahu apakah ibunya itu meninggal dunia atau pergi meninggalkan dia, nggak dikasih tahu nama ibunya siapa, fotonya kayak apa. Bener-bener Enyu ini nggak tahu apa-apa gitu tentang ibunya. Balik lagi ketika dia disuruh untuk menulis surat, ketika ayahnya itu akan menikah lagi ya dengan wanita lain, Enyu ini agak uring-uringan dan gak ikhlas gitu loh waktu nulis suratnya dan ngirim suratnya. Tapi nggak disangka Enyu ini dapat balasan dari seorang Enyu juga dari tahun 1980-an. Inilah awal mulanya dua Enyu dari masa depan dan masa lalu bertemu. Kemudian ketika si Enyu 2016 ini menerima suratnya, itu kaget gitu, kayak ini pasti orang iseng gitu, atau ini orang yang gak waras gitu kan. Tapi sepanjang mereka membalas surat yang awalnya mereka tuh saling uring-uringan gitu, siapa sih kamu, gak mungkin lah kamu dari masa lalu, mana ada kayak gitu. Akhirnya mereka berdua ini bersahabat. Tapi ada satu keanehan di mana surat yang ditulis sama Enyu 2016 ini nyampe ke Enyu dari 1980-an ini butuh waktu yang cukup lama, sekitar 1-2 tahun. Tapi Enyu dari 2016 itu bisa menerima balasannya tuh dengan cepat. Ketika si Enyu dari masa lalu ini sudah mendewasa, dia mau nih bantuin si Enyu dari masa depan untuk mencari ibunya lewat masa lalu. Tapi ketika dua Enyu ini udah mulai membagikan kisah kehidupan mereka satu sama lain, sebenarnya sedih juga sih, karena mereka berdua ini hidup di dalam keluarga yang ya emang nggak sempurna sih semua keluarga, tapi masalah kehidupan mereka itu sebenarnya relate ya sama kehidupan kita sehari-hari, dan perasaan sedihnya tuh nyampe gitu. Novel ini punya plot twist yang menyenangkan ya buat aku pribadi, meskipun aku juga akhirnya nangis ketika baca endingnya. Cuman aku cukup belajar banyak hal dari kedua Enyu ini. Bagaimana keajaiban bisa menghubungkan mereka berdua lewat sepucuk surat,
menyatukan masa lalu dan masa depan ke dalam satu lembar tulisan. Dan aku suka banget lihat kekompakan dari dua Anju ini. Pokoknya aku sangat rekomendasiin buku ini untuk coba kalian baca. Terus berikutnya ada novel yang jadi bestseller ya, international bestseller, dan di Korea tuh juga bestseller. Aku akhirnya ketemu sama terjemahannya, ini juga masih baru. Toko yang buka di kala hujan. Di sini kita bakalan ketemu sama seorang gadis yang hidupnya tuh susah banget ya. Namanya adalah Seri. Seri ini masih sekolah dan dia tuh tinggal sama ibunya di sebuah apartemen kecil gitu. Hidupnya serba kekurangan dan dia itu pengen banget bisa berkunjung ke toko yang buka di kala hujan. Jadi ada sebuah mitos di mana katanya tuh ada toko yang cuma buka di musim hujan dan nggak semua orang bisa datang ke sana karena hanya orang-orang yang mendapatkan tiket istimewa. Kenapa toko ini menjadi mitos yang dikejar-kejar sama Seri? Karena di sana itu dengar-dengar kemalangan hidup kita bisa dijual dan ditukarkan dengan kebahagiaan yang kita impikan. Gak disangka, Seri malah dapat sebuah tiket emas. Dan ketika dia berhasil sampai di toko misterius itu, bentuknya ternyata kayak komplek pertokoan dan dia disediakan penginapan semacam kayak kamar hotel yang nyaman, gede. Dia menikmati banget lah hidup di sana. Dan mulai tuh menukarkan kemalangan yang dia punya dengan kebahagiaan yang dia impikan. Tapi nggak disangka-sangka, Seri ini justru memiliki penglihatan istimewa karena dia pemegang tiket emas tadi. Dia bisa melihat kalau dia mengambil kebahagiaan ini, maka apa yang akan dia dapatkan di kehidupannya di masa depan. Resiko-resiko yang ditampakkan ke dia, yang pada akhirnya bikin Seri itu nggak bisa memilih. Karena dia mulai merasa nih kalau ternyata apapun pilihannya itu tetap nggak bagus dan akhirnya muncul rasa nggak puas di dalam dirinya Seri. Dan Seri harus segera menyelesaikan misinya sebelum musim hujan berakhir atau dia nggak akan pernah bisa keluar dari sana untuk selamanya. Nggak disangka-sangka ketika Seri udah mau pergi, terbongkarlah satu rahasia besar dari toko yang buka di kala hujan ini, yang mengakibatkan Seri terlibat dalam sebuah pertempuran besar. Dia harus menyelamatkan gak cuma hidupnya sendiri, tapi juga hidup banyak orang. Novel ini menarik, punya pesan kehidupan yang luar biasa, bahwa kenyataannya sebahagia apapun hidup kita, bakal tetap aja ada kesedihan, ada resiko yang harus kita terima, ada hal-hal yang harus kita tanggung, dan itu gak menyenangkan, bahwa gak ada yang namanya kebahagiaan sempurna di dalam hidup ini. Next, ada dua novel klasik. Aku akan coba gabungkan aja ya reviewnya supaya videonya nggak terlalu panjang. Yang pertama ada Little Women, sama ada Persuasion. Kalau Little Women aku sebenarnya udah baca dari tahun lalu deh kalau nggak salah. Dan aku suka banget, masih sering aku buka ulang. Menceritakan tentang 4 bersaudara dari keluarga March. Ada Meg, Joe, dan juga Beth. Lalu ada Amy, dimana mereka berempat ini punya karakter yang bertolak belakang, yang beda-beda. Tapi ikatan persaudaraan mereka ini sangat kuat banget. Jadi bisa dibilang novel ini temanya tentang keluarga ya. Dan 4 gadis dari keluarga March ini punya impiannya masing-masing. Di buku ini kita akan melihat kesehariannya mereka, bagaimana mereka berempat menjalani kehidupannya, dan juga menghadapi berbagai tantangan dari lingkungan sosialnya. Lanjut yang kedua ada karya Jane Austen, yaitu Persuasion, yang aku baca di akhir tahun ini, yang akan mempertemukan kita sama seorang gadis bernama Anne. Dan Anne ini masih merupakan keturunan bangsawan, meskipun sebenarnya bukan keturunan yang kayak langsung gitu loh, dia tuh keturunan akhir gitu lah. Dan sifat itulah yang membuat Anne akhirnya putus sama seorang Frederick Wentworth, karena dia nggak direstui sebab laki-laki yang dia pilih dan dia cintai itu adalah bukan dari keturunan bangsawan. Tapi nggak disangka 8 tahun kemudian keadaan keluarga Anne ini udah cukup struggling ya, terutama dalam hal finansial. Dan pada saat itu juga Anne kembali dipertemukan sama mantannya, yaitu Frederick Wentworth, yang ternyata udah sukses dan dikenal sebagai seorang kapten. Sebenarnya Anne itu masih belum bisa move on dan kita bakalan melihat bagaimana pergolakan batin Anne. Tapi yang aku salut adalah sifat Anne itu tetap teguh pada pendirian gitu loh. Dia nggak merendahkan dirinya, dia juga nggak mengungkit-ungkit masa lalunya. Dia memendam semuanya sendiri dan terus menjunjung harga dirinya dia sebagai seorang perempuan. Belajar dari keputusan tidak bijak yang dia lakukan di masa lalu, Anne ini merasa malu sama Kapten Wentworth. Dan Anne yang sudah dewasa
sekaligus sudah menua, masih tetap bisa memancarkan kebijaksanaannya, kelembutan sekaligus ketulusan hatinya yang ditangkap sama Kapten Wentworth. Kalian harus coba deh baca novel ini untuk lihat akhir dari kisah cinta mereka. Next ada magical realism juga tentang kesempatan kedua ya, Temple Ellie Summer akan mempertemukan kita sama seorang gadis SD yang bernama Akari. Tapi Akari ini katanya Kazu bukan manusia, melainkan hantu yang muncul dari pekarangan rumahnya. Pada suatu malam Kazu itu melihat ada kayak putih-putih gitu keluar dari pekarangan rumahnya yang ada kuilnya. Tiba-tiba keesokan paginya, gadis yang dilihat sama Kazu itu yang dia kira hantu, ternyata ada di dalam kelasnya dan semua orang itu kenal sama si dia. Dan namanya adalah Akari. Tapi Kazu itu nggak pernah inget kalau dia punya temen yang namanya Akari. Akhirnya dari sanalah Kazu mulai mencari tahu nih mitos di daerah tempat tinggal Kazu. Di daerah tempat tinggalnya tuh kayak gang gitu ya, dan ternyata dulu tuh di sana adalah tempat kuil-kuil yang dipercaya tepatnya di daerah rumahnya Kazu sebagai tempat di mana orang yang sudah meninggal itu bisa bangkit kembali dan menjalani kehidupan layaknya manusia normal. Tapi ada syaratnya, yaitu orang yang sangat menyayanginya mendoakan dia. Kazu penasaran dan akhirnya mencoba untuk mendekati Akari. Disitulah mereka akhirnya mulai bersahabat dan menghabiskan liburan musim panas bersama. Persahabatan itu membuat mereka berdua bertemu dengan seorang wanita tua, nenek-nenek gitu, yang cukup eksentrik ya di daerahnya. Dan nenek ini mengetahui banyak sekali hal yang Kazu coba cari tahu. Yang juga mempertemukan mereka dengan sebuah kisah klasik yang legendaris pada masa zaman dahulu, yang juga isinya tuh menceritakan tentang bagaimana seseorang itu ada yang pernah hidup kembali setelah dia meninggal dunia. Dari novel ini aku belajar banyak sekali tentang bagaimana berharganya kehidupan yang kita punya, bagaimana satu hari kesempatan kita hidup adalah impian mereka yang mungkin hari ini masih menjalani kehidupannya dengan sakit, atau yang mereka yang sudah meninggal, bahwa kehidupan itu sangat berarti bagaimanapun jalannya yang kita hadapi. Dan melihat kegigihan Akari untuk terus hidup dan juga mempertahankan mimpi-mimpinya, novel ini punya cerita yang cukup mengharukan dan menghangatkan hati. Next ada novel historical fiction. Yang satu ini lebih unik lagi karena historical fictionnya dibawakan melalui sudut pandang kacamata seekor kucing, judulnya The Ghost Cat. Kucing dari era Victoria yang melewati masa ke masa dan melihat perubahan dunia. Kucing ini bernama Grimalkin dan dia hidup di sebuah rumah besar dan dirawat oleh seorang gadis yang bernama Aelith. Tapi pada suatu hari Grimalkin ini keracunan timbal sehingga dia meninggal secara mendadak. Tapi kasih sayangnya terhadap Aelith itu membuat dia memilih untuk memakai 9 nyawanya buat hidup lagi supaya dia bisa melihat kehidupan Aelith dari masa ke masa. Ternyata nggak hanya melihat kehidupan Aelith aja, tapi melihat bagaimana masa mulai berubah, berbagai perang dunia yang dilalui di dunia. Dia saksikan juga perubahan rumah besar tempat dia tinggal, sampai berbagai macam penemuan-penemuan hebat yang ada di dunia ini. Meskipun nggak semua, tapi banyak yang aku baru tahu dari novel ini. Itu dia 13 judul novel yang aku rekomendasikan untuk coba teman-teman baca di tahun 2026. Kira-kira di antara judul-judul ini, mana yang paling bikin kalian penasaran dan mau kalian coba duluan? Komen di bawah ya. Oh iya, dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel aku, like video ini, dan bagikan supaya banyak orang yang makin suka untuk baca buku. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton video ini.